Sutrisno menghitung uang di laci kayu yang catnya sudah terkelupas. Jumlahnya tidak sampai cukup untuk membeli beras seminggu. Ia menutup laci itu dengan kasar, lalu menatap rak bambu di depannya. Kue apem tersusun rapi, masih hangat, uapnya naik tipis. Tidak ada satupun yang terjual sejak pagi. Masih utuh semua. Suara Ratna terdengar dari belakang, pelan tapi syarat kekhawatiran. Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia memeriksa satu persatu apem itu, menekannya sedikit dengan jari. Lembut. Terlalu lembut untuk sesuatu yang tidak disentuh pembeli sejak subuh. Kalau sampai sore begini lagi, Ratna melanjutkan, kita tutup saja dulu. Jangan buang bahan lagi. Sutrisno mendengus. Kalau tutup, besok kita makan apa? Ratna terdiam. Tidak ada jawaban yang cukup ringan untuk menutup kenyataan itu. Menjelang sore, matahari condong ke barat. Jalan di depan rumah mulai sepi. Sutrisno duduk di bangku kayu kecil, menunggu dengan kepala tertunduk. Ia sudah hafal ritmenya. Jam segini biasanya masih ada 2 atau 3 orang yang membeli, tapi hari itu tidak satu pun datang. Perutnya perih, bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa gagal yang terus menggerogoti. Ayah? Suara Dita terdengar dari ambang pintu. Ada yang lewat barusan. Sutrisno mengangkat kepala. Siapa? Dita menggeleng. Aku nggak lihat jelas. Tapi dia berhenti sebentar. Sutrisno berdiri, melangkah ke depan rumah. Tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong, hanya debu tipis yang bergerak tertiup angin sore. Ia kembali duduk, kesal pada dirinya sendiri karena masih berharap. Saat maghrib hampir tiba, Ratna masuk ke dapur. Ia menyalakan lampu, cahaya kuning redup menyinari meja tempat adonan bekas pagi tadi masih tersisa. Besok jangan bikin sebanyak ini lagi, katanya. Setengah saja. Kalau besok ada yang beli banyak. Sutrisno menjawab tanpa menoleh. Kalau? Ratna menekankan kata itu. Kalau? Sutrisno tidak membalas. Ia bangkit, berniat mengangkat rak apem ke dalam. Saat ia menghitung, ia berhenti. Alisnya berkerut. Satu baris apem di rak bawah tidak ada. Ratna, panggilnya. Kamu ambil. Ratna muncul dari dapur. Ambil apa? Apem. Ratna mendekat, menatap rak itu. Aku belum sentuh apa-apa. Sutrisno menelan ludah. Ia menghitung lagi. Bukan 1. 3 apem hilang. Tidak ada remah, tidak ada bekas bungkus, tidak ada suara apapun yang ia ingat. Mungkin Dita, katanya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Ratna memanggil anak itu. Dita datang dengan wajah polos. Aku belum makan. Yah? Sutrisno menatap rak itu lama. Ia sendiri yang menyusun apem itu sore tadi. Ia tahu betul jumlahnya. Mungkin aku salah hitung, katanya akhirnya. Tapi suaranya terdengar kosong. Malam turun. Rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Sutrisno terbangun menjelang tengah malam, bukan karena suara, tapi karena rasa tidak enak yang tiba-tiba menekan dadanya. Ia duduk di ranjang, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Ratna tertidur di sampingnya. Dita di kamar sebelah juga diam. Ia melangkah ke dapur, sekadar minum. Lampu dapur masih mati. Saat ia menyalakannya, jantungnya berdegup lebih cepat. Rak apem kosong. Semua kue yang tadi sore masih ada. Lenyap. Ratna, panggilnya, suaranya bergetar. Ratna datang dengan mata setengah terpejam. Kamu mindahin apem? Ratna menggeleng cepat. Ngapain tengah malam? Sutrisno memeriksa lantai, tempat sampah, sudut dapur. Tidak ada bungkus, tidak ada sisa. Rak itu bersih, seolah tidak pernah diisi. Besok pagi aku bikin lagi, katanya akhirnya, menahan kegelisahan yang mulai naik. Mungkin aku lupa bawa masuk sebagian. Ratna menatapnya lama, lalu berkata pelan, Mas, kamu yakin?
Sutrisno tidak menjawab. Ia kembali ke kamar, tapi matanya tidak mau terpejam. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal. Tangannya bekerja otomatis, mencampur adonan, menuang, mengukus. Ia membuat lebih sedikit, seperti kata Ratna. Saat matahari naik, apem tersusun kembali di rak. Kali ini ia menghitungnya keras-keras. 10, gumamnya. Hari berjalan lambat. Tidak ada pembeli. Siang berlalu, sore mendekat. Sutrisno duduk tanpa bicara. Setiap kali ia menoleh, rak itu masih penuh. Terlalu penuh. Menjelang maghrib, Dita keluar lagi. "Ayah," katanya ragu. "Tadi ada yang berdiri lama di depan." "Siapa?" Sutrisno berdiri cepat. Dita mengangkat bahu. "Aku nggak lihat mukanya." Sutrisno melangkah keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali, matanya langsung tertuju ke rak. 2 apem hilang. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menghitung ulang. 8. Bukan 10. "Ratna," katanya pelan tapi tegas. "Ada yang ambil." Ratna menatap rak itu, lalu wajah Sutrisno. "Mas." Tidak ada yang datang. Tidak ada suara. Tapi apemnya hilang. Sutrisno memotong. Tangannya mengepal. Dan ini sudah 2 hari. Ratna membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, Sutrisno tidak tidur. Ia duduk di ruang depan, lampu sengaja dibiarkan menyala. Rak apem diletakkan tepat di hadapannya. Jam dinding berdetak pelan. Waktu berjalan lambat. Ia tidak mendengar pintu terbuka. Tidak mendengar langkah. Namun, ketika matanya hanya berpaling sebentar ke arah jam, sesuatu berubah. 1 apem menghilang. Sutrisno berdiri dengan napas terengah. Rak itu masih diam. Rumah masih sunyi. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia menatap ruang kosong di rak itu lama sekali, dengan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Apem itu tidak pernah tersisa. Dan ia tidak tahu siapa yang selalu datang tanpa suara. Sutrisno tidak menyingkir dari bangkunya hingga langit memucat. Rak apem di depannya kosong, dan ruang depan tetap sunyi seperti menahan napas. Ketika azan subuh terdengar jauh, ia berdiri tanpa menguap, memindahkan rak ke dapur. Tangannya bergerak cepat, seperti ingin menutup sesuatu sebelum terlihat jelas. Ia menyalakan kompor. Air dipanaskan. Tepung dituang. Tidak ada hitungan keras hari ini. Ia bekerja tanpa suara, menatap adonan seolah berharap ada yang menjawab tatapannya. Ratna muncul di ambang pintu, rambutnya belum rapi. "Kamu belum tidur?" Sutrisno menggeleng, mengambil cetakan. "Tutup pintu depan," katanya singkat. Ratna menurut, meski alisnya berkerut. Ia memperhatikan punggung suaminya. Ada sesuatu yang berbeda, gerakannya lebih tergesa, napasnya lebih pendek. Ratna tidak bertanya. Ia mengambil sapu, menyibukkan diri, seolah menjaga jarak yang baru terbentuk. Apem matang lebih cepat dari biasanya. Uapnya tebal. Sutrisno memindahkan satu persatu ke rak, lalu menggeser rak itu lebih ke dalam dapur, menjauh dari pintu. Ia berdiri menunggu, mata tak lepas dari permukaan kue yang masih berkilau. "Mas," Ratna berkata pelan, "kalau hari ini habis lagi?" Sutrisno mengangkat tangan. Bukan menolak, lebih seperti meminta diam. Ia mengambil kain lap, menyeka meja berkali-kali sampai bersih. Ratna berhenti bicara. Menjelang siang, dapur terasa sempit. Sutrisno duduk di kursi kecil, punggungnya menghadap pintu belakang. Ia menunggu. Tidak ada yang datang. Tidak ada suara. Namun ketika Ratna keluar sebentar untuk menjemur pakaian dan kembali, 1 apem telah berpindah tempat, bukan hilang, tapi berada di piring kecil dekat wastafel. Ratna menatap piring itu. "Kamu mindahin?" Sutrisno berdiri, meraih piring, mengangkatnya setinggi mata.
Ia mencium apem itu singkat, lalu meletakkannya kembali. Tutup jendela belakang, katanya. Kenapa? Sekarang. Ratna menutup jendela. Ketika berbalik, piring itu sudah tidak ada di sana. Ratna menelan ludah. Mas, kamu lihat sendiri. Sutrisno tidak menjawab. Ia menarik rak lebih dekat ke dinding, menyelipkan balok kayu di bawahnya agar tidak mudah bergeser. Tindakannya rapi, cepat, seolah sudah direncanakan. Sore datang. Dita pulang dari sekolah, menaruh tasnya tanpa suara. Ia memandang dapur lama-lama. Ayah, katanya pelan, di belakang bau kue. Sutrisno memotong uap dengan sendok, lalu menutup panci. Masuk kamar. Dita ragu, lalu pergi. Ratna menatap punggung suaminya lagi. Ada jarak yang tumbuh, tipis tapi tajam. Saat langit gelap, ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Bukan ketukan yang jelas, lebih seperti sentuhan yang ragu. Sutrisno berhenti bergerak. Ratna membeku. Mas. Ratna berbisik. Sutrisno mengambil kain lap, menggenggamnya erat, lalu melangkah ke pintu belakang. Ia membuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, tepat di ambang, terletak sebuah piring kecil yang sama, bersih, tanpa remah. Sutrisno memungut piring itu, membaliknya. Di bagian bawah, ada bekas sidik yang tidak jelas, seperti tekanan jari yang terlalu banyak. Ia menelan ludah, lalu meletakkan piring di meja dapur. Ratna mendekat setengah langkah. Kita kunci saja pintunya. Sutrisno menggeleng. Ia mengambil satu apem dari rak, menaruhnya di piring itu, lalu mendorong piring perlahan ke arah pintu belakang yang terbuka sedikit. Ia tidak melihat Ratna ketika melakukan itu. Tangannya mantap, seolah keputusan itu sudah selesai sebelum diambil. Ratna menarik napas. Mas, jangan. Sutrisno menutup pintu pelan, menyisakan celah. Ia mematikan lampu dapur, menyisakan cahaya dari ruang depan. Mereka menunggu dalam gelap yang terasa lebih padat. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Namun ketika Sutrisno membuka pintu lagi, piring itu kosong. Apemnya tidak ada. Ia menutup pintu, mengunci, menggeser meja kecil ke depannya. Tindakan berurutan, cepat. Ratna tidak bicara lagi. Malam itu, Sutrisno membuat adonan tambahan. Tidak banyak. Ia bekerja cepat, mencuci tangan lebih sering, seolah ingin menghapus sesuatu yang menempel. Ratna memperhatikan dari jauh, merasakan perubahan yang tidak bisa ia sebutkan. Dita mengintip dari pintu kamar, lalu menutupnya kembali. Menjelang tengah malam, Sutrisno membawa satu piring ke dapur belakang. Ratna mengikuti sampai ambang. Mas, kalau ini salah? Sutrisno mengangkat piring setinggi dada, menghentikannya. Kalau kita tidak lakukan ini, katanya singkat, yang lain yang diambil. Ratna terdiam. Pilihan menyempit. Tidak ada jalan yang terasa lapang. Pagi berikutnya, rak apem kosong. Tidak bersih seperti kemarin, ada satu remah kecil tertinggal di sudut. Sutrisno memungutnya dengan dua jari, menatapnya lama, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ratna melihat uang di meja, lebih banyak dari biasanya, tersusun rapi, tidak basah, tidak kotor. Ia tidak bertanya dari mana datangnya. Ia hanya merasakan dapur menjadi lebih dingin, seolah sesuatu telah menerima undangan yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Sutrisno menyusun lembaran uang di meja dapur, meratakannya dengan telapak tangan seperti merapikan adonan yang hendak dikukus. Ratna berdiri di dekat pintu, tidak mendekat, tidak pula menjauh. Udara pagi terasa lebih berat, seolah ruang di antara mereka menyempit tanpa ada yang bergeser. Hitungannya pas, kata Sutrisno singkat. Ratna mengangguk. Ia tidak menatap uang itu lama-lama. Matanya justru mengikuti gerak jari Sutrisno yang tampak lebih kaku dari biasanya. Di sudut dapur, rak apem kosong, bersih, terlalu rapi.
Dita keluar dari kamar dengan langkah ragu. "Ayah," katanya, "bau kue masih ada." Sutrisno menoleh cepat. "Itu biasa." Dita tidak menjawab. Ia memegang ujung meja, merasakan permukaannya dingin. Pandangannya beralih ke rak kosong itu, lalu ke lantai, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Hari berjalan cepat. Sutrisno keluar sebentar, kembali dengan senyum yang tidak lebar tapi bertahan lebih lama dari biasanya. Ia menggantung kantong belanja di paku, menepuknya sekali, lalu melepaskannya. Ratna memperhatikan tanpa bertanya. Ia merapikan rumah, memindahkan kursi beberapa sentimeter ke kiri, lalu ke kanan, seperti mencoba menemukan posisi yang pas namun tidak pernah tepat. Siang menjelang, cahaya masuk dari jendela belakang. Debu tampak berputar pelan. Sutrisno duduk di kursi kecil, memandang dapur yang terasa lebih sempit meski tidak ada yang berubah. Ia bangkit, membuka jendela, lalu menutupnya lagi. Mengunci. Menggeser rak sedikit menjauh dari pintu. Ratna menyapu lantai. Setiap gesekan sapu terdengar lebih keras. "Mas," katanya pelan, "kursi itu jangan di situ." Sutrisno memindahkannya tanpa komentar. Kursi bergeser, menyisakan garis tipis di lantai yang tidak mau hilang meski disapu berulang kali. Sore hari, Dita duduk di lantai, menggambar dengan pensil tumpul. Garis-garisnya pendek, terputus-putus. Ia menggambar rumah, lalu menambahkan garis-garis rapat di sekelilingnya, seperti pagar yang terlalu dekat. "Kenapa begitu?" tanya Ratna. Dita mengangkat bahu. "Supaya nggak ada yang masuk." Ratna terdiam. Ia menyimpan sapu, merapikan kain lap, lalu merasakan dingin yang merambat dari telapak kakinya. Saat maghrib, Sutrisno membawa rak apem ke dapur. Ia tidak menghitung. Ia menaruhnya lebih dekat ke dinding, menutup celah dengan kain. Ratna memperhatikan perubahan kecil itu. Rak yang digeser, kain yang dilipat dua, pintu yang ditutup lebih rapat. Tidak ada penjelasan, hanya rangkaian tindakan yang membuat ruang terasa mengecil. Malam turun. Lampu dinyalakan lebih awal. Dita duduk di dekat Ratna, tidak seperti biasanya yang cepat masuk kamar. "Aku dengar suara," katanya pelan. "Suara apa?" tanya Ratna. "Kayak piring diletakkan." Sutrisno berhenti bergerak. Ia menatap lantai, lalu meraih piring kecil dari rak, memeriksanya, dan meletakkannya kembali. "Angin," katanya. "Jendela." Ratna menoleh ke jendela yang tertutup rapat. Mereka makan malam dengan cepat. Sendok-sendok berbunyi singkat. Setelah itu, Sutrisno berdiri lama di dapur, memeriksa kompor, wastafel, sudut-sudut. Ia menggeser meja sedikit, lalu kembali menggesernya ke posisi semula. Tidak ada yang tampak salah, namun ia tidak duduk. Menjelang tengah malam, Dita terbangun. Ia berdiri di ambang kamar, memanggil lirih. "Ayah." Sutrisno datang. "Kenapa?" Dita menunjuk ke dapur. "Ada yang berdiri di sana. Aku nggak lihat, tapi rasanya ada." Sutrisno memegang bahu anaknya. "Masuk tidur." Dita menurut, tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh lagi. "Jangan biarkan dekat, yah." Kata-kata itu tertinggal di udara. Sutrisno kembali ke dapur. Ia menaruh piring kecil di meja, menatapnya lama, lalu menutupnya dengan kain. Tangannya bergetar sebentar sebelum berhenti. Pagi datang tanpa suara. Rak apem kosong seperti kemarin, tapi lantainya tidak bersih. Ada satu remah kecil di dekat kaki meja. Sutrisno berlutut, memungutnya, lalu berhenti. Ia tidak membuangnya. Ia meletakkannya di telapak tangan, menatapnya lama, seolah remah itu memiliki berat lebih dari yang seharusnya. Ratna melihat dari jauh. "Mas," katanya, "rumah ini jadi sempit." Sutrisno menutup telapak tangannya. "Kita rapikan." Mereka merapikan, memindahkan barang-barang kecil, menyusun ulang tanpa mengurangi apapun.
Namun setiap benda yang dipindah seakan mendekatkan dinding. Dita membantu, menyimpan mainannya ke kotak, menutupnya rapat, lalu duduk memeluk lutut. Siang itu, Sutrisno kembali dengan langkah cepat. Ia menaruh uang di laci, menutupnya, dan mengunci. Kuncinya berbunyi nyaring. Ratna mendengar, lalu merasakan dingin menjalar di punggungnya. Sore menjelang, bau kue kembali tipis, seperti ingatan yang menolak pergi. Dita berdiri di dapur, menatap rak kosong. Kalau sudah penuh, katanya pelan, nanti nggak ada tempat buat kita. Sutrisno menoleh, ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia menggeser rak sedikit lagi ke dinding, hingga kain yang menutup celah terjepit dan tidak bergerak. Rumah itu tetap berdiri, namun ruang di dalamnya terus menyempit, menunggu sesuatu yang tak terlihat untuk menempati sisa tempat yang ada. Malam turun tanpa tanda. Sutrisno menutup pintu depan lebih cepat dari biasanya, memutar kunci 2 kali hingga bunyinya terdengar terlalu keras. Lampu dapur dinyalakan, cahayanya jatuh tepat ke rak apem yang baru ia letakkan. Ia berdiri di hadapannya, memeriksa jarak rak ke dinding, lalu menggesernya satu telapak tangan ke kiri. Tidak cukup. Ia geser lagi, hingga kain penutup celah menempel rapat. Ratna memperhatikan dari kursi dekat meja. "Mas, makan dulu," katanya pelan. Sutrisno menggeleng. Ia meraih panci, mengangkat tutupnya, memeriksa uap, lalu menutup kembali. Rutinitas itu diulang 2 kali, seolah ada langkah yang terlewat jika tidak diulang. Ratna berdiri, menata piring, lalu menghentikan geraknya ketika melihat satu piring kecil dikeluarkan Sutrisno dari lemari. "Yang itu tidak perlu," Ratna berkata. Sutrisno meletakkan piring kecil di meja, tepat di bawah lampu. "Taruh saja," katanya singkat. Dita muncul di ambang pintu kamar. Rambutnya diikat asal. "Ayah," katanya, "bau kue kuat." "Masuk," jawab Sutrisno tanpa menoleh. Dita masuk, tapi pintu kamar tidak ditutup rapat. Ratna melihat celah itu, ingin menutup, lalu mengurungkan niatnya. Ia kembali duduk. Menjelang pukul 10, Sutrisno menyusun apem di rak. Ia tidak menghitung. Tangannya bergerak cepat, pasti. Setelah itu, ia mengambil satu apem, menaruhnya di piring kecil, lalu mendorong piring ke sudut meja dekat pintu belakang. Lampu dapur diredupkan, menyisakan bayang. "Mas," Ratna berdiri. "Kalau tidak ada yang..." Sutrisno mengangkat tangan. "Tunggu." Mereka menunggu. Tidak ada suara. Jam dinding berdetak pelan. Sutrisno duduk, lalu berdiri lagi. Ia memeriksa kunci pintu belakang, merapikan kain penutup celah, menyentuh piring kecil dengan ujung jari, memastikan posisinya. Ketika Ratna mengalihkan pandangan sebentar ke jam, bunyi geser halus terdengar. Sangat singkat, seperti piring disentuh lalu dilepas. Ratna menoleh cepat. Piring kecil itu kosong. Sutrisno berdiri. Napasnya pendek. Ia menutup pintu belakang rapat, mengunci, lalu memindahkan piring ke lemari tanpa berkata apa-apa. Rutinitas baru terbentuk. Piring disimpan, pintu dikunci, lampu diredupkan, rak diperiksa. "Mas," Ratna berbisik, "ini salah." Sutrisno mengambil kain lap, menyeka meja, lalu menyeka lagi sampai kering. "Kalau berhenti," katanya, "rak itu akan kosong tetap. Tidak seperti ini." Ratna tidak bertanya apa maksudnya. Ia hanya merasakan dapur semakin dingin. Menjelang tengah malam, Dita keluar lagi. Ia berdiri dekat Ratna, memegang lengan ibunya. "Aku dengar langkah," katanya. "Tidak ada," jawab Sutrisno cepat. Ia memeriksa lantai, sudut, dan kembali ke rak. Satu apem di baris atas hilang. Ia mengambil piring kecil lagi, menaruh satu apem, dan meletakkannya di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tindakan itu dilakukan tanpa ragu, seolah bagian dari pekerjaan. Ratna melihat, menelan kata-kata yang hendak keluar.
Lampu diredupkan lagi. Menunggu lagi. Tidak ada suara. Namun saat Sutrisno berbalik untuk memeriksa kompor, piring itu kosong. Kali ini, ada satu remah kecil tertinggal di tepi piring. Sutrisno mengambil remah itu dengan 2 jari, memungutnya hati-hati, lalu meletakkannya di telapak tangan. Ia menatapnya lama sebelum membuangnya ke tempat sampah. Ratna mencatat urutannya dalam diam. Ambil piring, taruh apem, tunggu, piring kosong, remah muncul. "Mas," Ratna berkata lirih, "kamu sudah capek." Sutrisno menggeleng. "Kalau aku tidur, urutannya kacau." Ratna terdiam. Dita kembali ke kamar, menutup pintu rapat kali ini. Malam berjalan. Setiap jam, Sutrisno mengulang langkah yang sama. Menyusun rak, mengambil satu apem, menaruh di piring, meletakkan di sudut, menunggu. Piring kosong. Kadang ada remah, kadang tidak. Setiap subuh datang tanpa jeda. Sutrisno masih berdiri di dapur ketika cahaya pucat merayap melalui celah jendela. Rak apem kosong. Piring kecil tersimpan kembali di lemari. Ia menyapu lantai pelan, memastikan tidak ada remah yang tertinggal. Gerakannya kaku, seperti orang yang menuntaskan pekerjaan sebelum pulang, padahal ia tidak pergi kemana-mana. Ratna keluar dari kamar dengan wajah tegang. "Kamu belum tidur." Sutrisno menggeleng. Ia mematikan lampu dapur, lalu menyalakan lagi. Rutinitas kecil itu membuat Ratna menghela napas pendek. "Mas," katanya, "kita berhenti." Sutrisno menutup sapu, menyandarkannya ke dinding. "Tidak sekarang." "Sejak kapan?" "Sekarang, jadi tidak ada." Ratna mendekat setengah langkah. "Semalaman kamu berdiri di sini. Ini bukan kerja." Sutrisno meraih rak, menggesernya sedikit agar sejajar. "Ini supaya rapi." Ratna menatap rak kosong itu. "Rapi untuk siapa?" Jawaban tidak datang. Sutrisno berbalik, membuka laci, memeriksa isinya, lalu menutup kembali. Bunyi kunci terdengar lagi. Ratna menggosok lengannya sendiri, merasakan dingin yang tidak biasa. Dita keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat. Ia berhenti di ambang dapur, menatap lantai. "Ibu," katanya, "tanganku perih." Ratna segera mendekat. Ia menarik tangan Dita ke arah cahaya. Di punggung tangan kanan, tampak garis kemerahan memanjang, seperti bekas tekanan yang terlalu lama. Tidak berdarah, tidak mengelupas, tapi jelas baru. "Kamu jatuh?" Ratna bertanya. Dita menggeleng kecil. "Terbentur." Sutrisno menyela, suaranya terlalu cepat. Dita tidak menjawab. Ia menatap lantai lagi, jari-jarinya kaku. Ratna meraba bekas itu dengan hati-hati. Hangat, tidak ada luka terbuka. Ia menarik napas. "Sejak kapan?" "Bangun tadi," Dita menjawab pelan. Ratna menoleh ke Sutrisno. "Kamu lihat." Sutrisno menatap tangan anaknya sebentar, lalu memalingkan wajah. "Oles salep," katanya, "nanti hilang." "Ini bukan lecet biasa." Ratna menahan suara. "Ada yang..." Sutrisno memotong. "Jangan dibesar-besarkan." Ratna berdiri lebih tegak. "Semalaman kamu melakukan apa di dapur?" Sutrisno meraih panci, memeriksa tutupnya, lalu meletakkan kembali. "Kerja." Ratna menatapnya tajam. "Kerja siapa?" Sutrisno berhenti bergerak. Ia menatap meja, bukan Ratna. "Jangan sekarang." Ratna membawa Dita ke kursi. Ia membersihkan tangan itu dengan air hangat, mengeringkannya, lalu mengoleskan salep tipis. Dita meringis kecil, lalu diam. Ratna menutup perban ringan, rapi, tanpa banyak kata. Semua dilakukan cepat, seperti menunda sesuatu yang lebih besar. Pagi berjalan lambat. Sutrisno kembali ke dapur, menyiapkan adonan. Tangannya bergerak otomatis.
Ratna duduk di ruang depan, memandangi pintu dapur yang setengah terbuka. Dita duduk di sampingnya, memeluk bantal. Menjelang siang, Ratna masuk ke dapur. "Mas," katanya, "kita bawa Dita ke klinik." Sutrisno tidak menoleh. "Tidak perlu." "Perlu?" Ratna menegaskan. "Ini anak kita." Sutrisno mengangkat cetakan, menuang adonan, lalu menutup panci. "Kalau kita keluar," katanya, "rumah ini tidak ada yang jaga." Ratna tertawa pendek, tanpa senyum. "Jaga dari apa?" Sutrisno menoleh akhirnya. Wajahnya lelah, matanya cekung. "Kamu tahu." Ratna mendekat. "Yang kamu lakukan semalaman itu bukan jaga. Itu undang." Sutrisno menggeser rak lebih dekat ke dinding, gerakannya keras. "Kamu tidak dengar apa yang aku dengar." "Aku dengar cukup," Ratna membalas. "Dan sekarang tangan anak kita yang kena." Sutrisno terdiam. Ia menatap rak, lalu lantai. "Ini cuma bekas," katanya, lebih pelan. "Nanti juga hilang." Sore menjelang. Bau kue tipis kembali memenuhi dapur. Dita berdiri di ambang pintu, menatap rak. Ratna memanggilnya masuk, menutup pintu dapur. Dita menurut. Malam datang lagi. Sutrisno mengulang rutinitasnya. Piring kecil dikeluarkan. Satu apem diletakkan. Lampu diredupkan. Menunggu. Ratna berdiri di dekat pintu kamar Dita. Tidak duduk, tidak bergerak. Bunyi geser halus terdengar. Sutrisno berdiri cepat. Piring kosong. Ia mengambil piring, menyimpannya. Lalu ia melihat ke arah ruang depan. Dita berdiri di sana, memegang tangan kanannya. Perbannya terbuka. Garis kemerahan itu tampak lebih jelas. Sekarang ada bekas lain di pergelangan, seperti tekanan jari. Ratna berlari. "Dita!" Dita tidak menangis. Ia hanya menatap ibunya, napasnya pendek. Ratna menarik anak itu ke pelukannya, memeriksa dengan cepat. Bekas itu nyata, teratur, bukan goresan acak. "Mas!" Ratna menoleh tajam. "Hentikan sekarang." Sutrisno berdiri kaku. "Aku tidak menyentuhnya." "Aku tahu." Ratna membentak. "Itu sebabnya aku bilang hentikan." Sutrisno melangkah ke dapur, menutup pintu belakang rapat, mengunci, lalu kembali. "Kalau kita hentikan," katanya, suaranya bergetar, "yang datang tidak akan berhenti datang." Ratna memeluk Dita lebih erat. "Kalau kita lanjutkan," katanya, "yang diambil bukan cuma kue." Sutrisno menatap tangan anaknya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia mundur setengah langkah. Rutinitasnya terhenti. Di dapur, rak apem berdiri kosong, piring kecil tersimpan, dan rumah itu menahan napas, seolah menunggu keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih kering. Sutrisno duduk di bangku dapur, memandangi rak kosong tanpa menyentuhnya. Ia tidak menyalakan kompor, tidak menyiapkan adonan. Tangannya bertumpu di lutut, jari-jari menekan kain celana sampai membentuk lipatan kecil yang tak ia sadari. Ratna lewat membawa segelas air hangat untuk Dita. Anak itu duduk di ruang depan, perbannya sudah diganti, tangannya disembunyikan di balik lengan panjang. Ratna berhenti di ambang dapur. "Kamu tidak buat hari ini?" Sutrisno menggeleng. Ia berdiri, membuka lemari, mengambil piring kecil, lalu mengembalikannya lagi. Tindakan setengah jalan itu membuat Ratna menahan napas. "Mas," katanya, "kalau mau berhenti, berhenti saja." Sutrisno menatap lantai. "Belum." Ia keluar sebentar. Ketika kembali, ia membawa kantong kecil berisi bahan. Ia tidak berkata apa-apa, langsung bekerja. Air dipanaskan, adonan dicampur. Kali ini ia membuat lebih sedikit. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa ritmenya tetap. Ratna memperhatikan dari jarak aman, tidak mengomentari, hanya mencatat perubahan.
adonan lebih kental, cetakan dibiarkan lebih lama di atas uap. Apem matang menjelang siang. Sutrisno memindahkannya satu persatu. Saat mengangkat yang terakhir, ia berhenti. Permukaan apem itu tidak rata. Ada lekukan halus, garis-garis tipis yang tidak simetris. Ia menaruhnya di meja, mendekatkan wajah, lalu menariknya kembali. Ratna mendekat setengah langkah. "Kenapa?" Sutrisno mengangkat apem itu, membaliknya. Lekukan itu ada di dua sisi. Tidak dalam, tapi jelas bukan bekas cetakan. Ia meletakkannya kembali, lalu mengambil apem lain. Permukaannya mulus. Ia membandingkan, lalu menarik napas panjang. "Jangan lihat," katanya singkat. Ratna mundur. Dita berdiri di ambang ruang depan, menatap tanpa bicara. Sutrisno memindahkan apem berlekuk itu ke rak paling atas, paling belakang, seolah berharap posisinya menghilangkan keberadaannya. Sore turun perlahan. Sutrisno tidak duduk. Ia bolak-balik antara rak dan meja, memeriksa jarak, merapikan kain penutup celah. Setiap gerakan tampak memiliki tujuan, meski tujuannya tidak diucapkan. Ratna merasakan kegelisahan itu menular. Ia menutup jendela lebih awal, mengunci pintu lebih rapat. Malam datang. Rutinitas kembali, tapi berubah. Sutrisno mengambil piring kecil, lalu berhenti. Ia menatap rak, ragu, lalu memilih apem yang berlekuk itu. Ia menaruhnya di piring dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. "Mas," Ratna berkata pelan. "Itu yang tadi." Sutrisno mengangguk. "Aku tahu." Ia meletakkan piring di sudut yang sama, mematikan lampu dapur, menyisakan cahaya dari ruang depan. Mereka menunggu. Dita duduk di dekat Ratna, menahan lengan ibunya. Tidak ada suara. Waktu berjalan lambat. Sutrisno berdiri, menatap piring itu tanpa berkedip. Ketika Ratna menghela napas, bunyi geser singkat terdengar. Piring kosong. Sutrisno melangkah cepat, mengambil piring, memeriksanya. Di permukaannya, ada sisa, bukan remah. Lebih seperti bekas tekanan yang tertinggal sebentar lalu memudar. Ia mengusapnya dengan ibu jari. Bekas itu tidak hilang, hanya berubah arah. Ia menutup lemari keras-keras. Ratna tersentak. "Apa itu?" Sutrisno tidak menjawab. Ia mengambil apem lain dari rak, memeriksanya. Pada permukaan apem itu, ada lekukan kecil serupa, lebih samar. Ia menarik napas tajam. Tangannya bergetar. "Kamu lihat." Ratna mendekat. "Jangan." Sutrisno mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan sentuh." Ia memindahkan apem itu ke piring, lalu ke sudut. Lampu diredupkan lagi. Menunggu lagi. Kali ini lebih cepat. Piring kosong. Bekas tekanan muncul lagi, membentuk pola yang berbeda. Sutrisno menelan ludah. Ia menyeka keringat di pelipis. "Tidak begitu," gumamnya, bukan kepada Ratna. Ratna berdiri. "Mas, cukup." Sutrisno berbalik. "Kalau cukup," katanya, suaranya rendah, "kenapa ini muncul?" Ia menunjuk rak. Ratna menatap, tidak melihat apapun selain kue-kue yang tersisa. Dita memeluk lengan Ratna lebih erat. Malam itu, Sutrisno tidak mengulang rutinitas berkali-kali. Ia hanya melakukannya 2 kali. Setiap kali, bekas di piring berbeda. Ia tidak mencoba membersihkannya. Ia hanya menyimpannya, satu di lemari, satu di laci, seolah mengarsipkan sesuatu yang belum ia pahami. Menjelang subuh, ia duduk di bangku, menatap tangan sendiri. Ia menekan telapak kemeja, membentuk bekas sementara, lalu mengangkatnya. Bekas itu menghilang. Ia menggeleng pelan. Pagi datang. Ratna menemukan Sutrisno masih di sana. "Tidur," katanya. Sutrisno berdiri, mengambil satu apem terakhir. Permukaannya mulus. Ia hampir lega, hingga ia membaliknya. Di bagian bawah,
Ada lekukan tipis, memanjang, seperti garis yang sengaja ditinggalkan. Sutrisno menutup mata sebentar. Ia meletakkan apem itu di piring kecil, tidak di sudut, melainkan tepat di tengah meja. Ia tidak mematikan lampu. Ratna menatapnya. "Mas." Sutrisno membuka mata. "Kalau ini pesan," katanya pelan, "aku harus pastikan diterima." Ia melangkah mundur satu langkah, lalu berhenti. Rumah itu terasa lebih sempit dari kemarin. Rak berdiri diam. Piring kecil di tengah meja menunggu. Dan Sutrisno, untuk pertama kalinya, merasa bahwa yang diminta tidak lagi sekadar kue. Lampu dapur menyala sejak tadi dan tidak pernah dipadamkan. Sutrisno berdiri di tempat yang sama, di hadapan meja, seolah lantai telah menahan telapak kakinya. Piring kecil di tengah meja masih kosong. Rak tidak disentuh. Ratna menyandarkan punggung di dinding, menahan kantuk yang datang dan pergi tanpa urutan. Dita tertidur setengah badan di pangkuannya, napasnya pendek, tangan yang pernah terluka tersembunyi di balik selimut tipis. Sutrisno bergerak. Hanya satu langkah, lalu berhenti lagi. Ia memeriksa piring, memiringkannya sedikit, lalu mengembalikannya ke posisi semula. Tidak ada bunyi. Ia menghela napas, terasa berat di dada. Ketika ia mengusap wajah, kulitnya terasa panas dan dingin bergantian, seolah udara di ruangan berubah tanpa sebab. Ratna memanggil namanya sekali. Sutrisno tidak menoleh. Ia mengambil kain lap, menyeka meja, berhenti tepat sebelum menyentuh piring. Tangannya menggantung beberapa detik, lalu turun. Kain itu ditaruh rapi, terlalu rapi, sejajar dengan tepi meja. Ia melangkah kerak, menatap apem yang tersisa, lalu menutup rak kembali tanpa mengambil apapun. Adegan berpindah tanpa terasa. Mereka kini duduk. Atau mungkin hanya Ratna yang duduk. Sutrisno berdiri di dekat pintu, bahunya menegang. Dita terbangun, memanggil pelan, lalu tertidur lagi. Lampu tetap menyala. Tidak ada suara dari luar yang bisa dijadikan penanda. Rumah seolah mengambang. Sutrisno kembali ke meja. Piring tidak kosong lagi. Sebuah apem berada di atasnya. Ratna menahan napas. Ia yakin tidak ada yang bergerak. Sutrisno menatap apem itu lama, terlalu lama. Permukaannya mulus. Ia membaliknya dengan hati-hati. Lekukan tipis terlihat, lebih pendek dari sebelumnya, tapi lebih tegas. Ia tidak bereaksi. Ia hanya mengambil piring itu, membawanya ke rak, dan meletakkannya di tengah-tengah. Lalu ia mengambil piring kosong lain, menaruhnya di meja. Gerakannya teratur, seperti latihan yang diulang tanpa instruksi. Ratna berdiri. "Mas," katanya, suaranya kering, "kamu sudah." Sutrisno mengangkat telapak tangan. Ratna berhenti. Dita bergeser, memeluk lutut Ratna, matanya terbuka separuh. Tidak ada pertanyaan. Lampu ruang depan padam, menyisakan dapur. Perpindahan cahaya itu tidak disadari saat terjadi. Sutrisno menyeka keringat di leher, lalu tertawa singkat tanpa suara. Ia menunduk, memungut sesuatu dari lantai, remah yang tidak ia ingat jatuh. Ia menaruh remah itu di piring, merapikannya, lalu menyadari kekeliruannya. Ia menyapu remah itu kembali ke lantai, menghapus bekasnya dengan telapak tangan. Adegan bergeser lagi. Ratna kini berada di dekat jendela, tirai tertutup rapat. Sutrisno duduk di bangku dapur, punggungnya melengkung. Piring di meja sudah kosong. Bekas tekanan terlihat jelas, lebih dari satu. Garis-garis itu saling berdekatan, seperti percobaan yang tidak sabar. Sutrisno menutup mata. Ketika membukanya, ia berdiri tanpa terlihat bangkit. Ia mengambil apem dari rak, satu-satunya yang tersisa. Ia menaruhnya di piring, tepat di tengah. Ia tidak mematikan lampu. Ia mundur 2 langkah, lalu berhenti. Ratna merasa kepalanya ringan. Ia tidak tahu sejak kapan berdiri di sana. Dita berdiri di sampingnya,
terjaga sepenuhnya, memandangi meja dengan wajah tanpa ekspresi. Sutrisno menoleh pada anak itu, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Piring kosong. Apem hilang. Bekasnya berbeda. Lebih dalam. Sutrisno mendekat, mengusapnya. Bekas itu tidak memudar. Ia menekan ibu jarinya, membandingkan. Tidak sama. Ia menertawakan dirinya sendiri, lebih keras kali ini, lalu berhenti mendadak. Bukan begitu, katanya pelan. Ia memeriksa rak. Tidak ada apem lagi. Ia memeriksa laci, lemari, sudut-sudut. Tidak ada. Lampu berkedip. Hanya sekali. Sutrisno menoleh, lalu kembali ke meja. Ia mengangkat piring, menaruhnya terbalik. Ia menekan permukaannya, seolah menahan sesuatu di bawahnya. Tangannya gemetar, tapi ia tidak melepas. Ratna melangkah maju. Sutrisno tidak melihatnya. Ia berkonsentrasi, napasnya pendek-pendek. Dita menarik ujung baju Ratna. Ratna menunduk, menggeleng pelan, meminta diam. Ketika Sutrisno melepaskan piring, meja kosong. Tidak ada bekas. Ia tampak lega sesaat, lalu kebingungan. Ia memutar piring, memeriksa sisi bawahnya. Di sana, garis tipis terlihat, memanjang, tidak terputus. Sutrisno duduk. Kepalanya jatuh ke tangan. Capek, katanya, entah kepada siapa. Ia menatap lantai, lalu bangkit lagi, seolah kata itu tidak pernah diucapkan. Perpindahan terjadi lagi. Ratna duduk di bangku, Sutrisno berdiri di dekat kompor. Dita tidak terlihat. Ratna panik, bangkit, menoleh. Dita berdiri di ambang pintu kamar, memegang selimut. Ratna menghela napas, menahan gemetar. Sutrisno kembali ke meja. Piring sudah di sana, kosong. Ia tidak ingat menaruhnya. Ia tidak mempertanyakannya. Ia hanya menunggu. Lampu menyala lebih terang, atau mungkin mata mereka menyesuaikan. Sutrisno mengusap wajah, lalu berhenti. Ia merasakan garis tipis di telapak tangannya, sisa tekanan yang tidak ada sebelumnya. Ia menatapnya lama, lalu menyembunyikannya di saku. Sebentar lagi, katanya, suaranya serak, tidak ada yang bertanya. Rumah itu terasa bergerak, pelan, tanpa arah. Rutinitas berulang tanpa urutan yang bisa diingat. Piring kosong, piring penuh, bekas yang berubah. Sutrisno kelelahan, tapi tidak berhenti. Ia kehilangan kemampuan membedakan jeda. Dan ketika akhirnya ia menutup mata sambil berdiri, rumah tidak memberinya kesempatan untuk jatuh. Ratna terbangun bukan karena suara, melainkan karena cahaya yang terasa salah. Dapur terlalu terang. Bukan silau, tapi datar, seperti siang yang diperas habis. Ia berdiri perlahan, memastikan Dita masih di kamar. Anak itu duduk di tepi ranjang, memeluk selimut, matanya terbuka. "Jangan keluar," kata Ratna pelan. Dita mengangguk. Ratna menutup pintu tanpa menguncinya. Ia melangkah menuju dapur. Setiap langkah terasa tertunda, seolah lantai menahan telapak kakinya sebentar sebelum mengizinkan maju. Sutrisno berdiri di depan meja. Punggungnya menghadap Ratna. Ia tidak bergerak. Tangannya di sisi tubuh, jari-jari kaku. Ratna memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Ia mendekat setengah langkah lagi. Piring kecil di tengah meja kosong. Lampu menyala lurus dari atas, membuat bayangan tepi meja tampak terlalu tajam. Ratna memperhatikan sesuatu yang berubah di permukaan meja, bukan gerakan, lebih seperti bayangan yang menyesuaikan diri tanpa sumber. Sutrisno menarik napas panjang. Ratna mendengar bunyinya jelas, seperti napas itu melewati sesuatu sebelum mencapai paru-paru. Ia merinding. "Mas," katanya lagi. Sutrisno menoleh. Matanya merah, tapi fokus. "Kamu lihat?" tanyanya. Ratna menggeleng. Ia tidak ingin melihat, tapi pandangannya jatuh ke piring. Di permukaannya,
Garis-garis tipis muncul, lalu berhenti. Tidak membentuk gambar yang bisa dikenali, hanya bekas yang terasa disengaja. Ratna mendekat tanpa sadar. Ia melihatnya. Bukan makhluk, bukan bentuk utuh. Hanya bagian. Tekanan yang muncul dari bawah meja, membuat piring bergeser sepersekian jarak. Meja tidak terangkat. Tidak ada suara. Hanya perubahan posisi yang terlalu rapi untuk kebetulan. Ratna mundur. Jantungnya berdegup keras. Sutrisno tidak bergerak. Ia memperhatikan piring itu seperti orang mengamati air mendidih tanpa api. Kilasan datang singkat. Bayangan di lantai menebal, lalu menghilang. Ratna berkedip, memastikan matanya tidak salah. Ketika ia menatap lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas di piring, lebih dalam. Ratna menelan ludah. "Hentikan," katanya. Suaranya keluar kecil. Sutrisno tersenyum tipis, tidak sampai ke mata. "Aku tidak pegang apa-apa." Ratna melihat tangan suaminya. Telapak itu kosong, garis tipis terlihat samar, seperti bekas ditekan terlalu lama. Ratna ingin meraih tangan itu, tapi jarak terasa memanjang. Ia menurunkan tangannya sendiri. Lampu berkedip. Sekali, ruangan seolah mengecil. Rak terasa lebih dekat, meja lebih besar. Ratna merasakan kepalanya ringan. Ia memegang sandaran kursi. Piring kosong. Bekasnya berpindah ke meja, samar tapi nyata. Ratna memejamkan mata. Ketika membukanya, ia melihat sesuatu di bawah meja. Bukan tubuh, hanya tepi yang tidak seharusnya ada. Seperti sudut bayangan yang lupa kembali ke tempatnya. Ia mundur lagi. Dada Ratna sesak. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Sutrisno mengambil piring itu, memutar, meletakkannya kembali. Gerakannya tenang, terlalu tenang. Kilasan kedua datang lebih cepat. Ratna melihat permukaan Apem, padahal tidak ada Apem, dengan lekukan yang bergerak perlahan, lalu berhenti. Gambar itu menghilang secepat datangnya. Ratna menutup mulut dengan telapak tangan. "Ratna," Sutrisno berkata, suaranya rendah. "Kalau kamu lihat, jangan sebutkan." Ratna menggeleng. Air mata mengumpul, tapi tidak jatuh. Ia merasakan dingin di punggungnya, seolah ada angin yang tidak menyentuh lantai. Ia menoleh ke pintu kamar. Pintu itu terbuka sedikit. Dita mengintip. "Mas?" Ratna berbisik. "Dita." Sutrisno menoleh. Pandangannya melewati Ratna, menuju pintu kamar. Wajahnya berubah. Bukan panik, lebih seperti perhitungan ulang. Ia melangkah cepat, menutup pintu kamar. Ratna mengikuti, tapi berhenti ketika ia melihat bayangan tangan di bawah pintu, bukan tangan Dita. Hanya bayangan, terlalu panjang. Ratna memejamkan mata lagi. Ketika membukanya, bayangan itu sudah tidak ada. Sutrisno berdiri di depan pintu, napasnya cepat. "Jangan keluar," katanya kepada Dita dari balik pintu. Ia kembali ke meja. Piring sudah kosong lagi. Bekasnya membentuk garis memanjang, lurus. Ratna memahami tanpa penjelasan. Itu bukan tanda untuknya. Bukan juga untuk Dita. Itu untuk Sutrisno. Ratna merasa marah dan takut bersamaan. Ia ingin menghancurkan piring itu, membuang meja, memadamkan lampu. Ia tidak melakukan apapun. Kakinya tidak bergerak. Kilasan terakhir datang paling singkat. Ratna melihat sudut dapur melengkung, seolah ruangan menunduk. Lalu kembali normal. Tidak ada yang bisa dipegang dari penglihatan itu. Tidak ada bukti. Sutrisno mengusap wajah. "Aku harus pastikan," katanya. Ia mengambil kain lap, membersihkan meja, menyisakan piring. Ia menaruh piring di tengah, tepat seperti sebelumnya. Ratna menatap suaminya. Ia melihat kelelahan yang tidak akan selesai dengan tidur. Ia melihat keputusan yang sudah dibuat tanpa kata. Ratna tahu satu hal dengan jelas. Apapun yang terjadi,
ia tidak akan menghentikannya. Bukan karena tidak mau, tetapi karena ia sudah melihat bahwa pusatnya bukan di tangannya. Lampu tetap menyala. Piring menunggu. Ratna melangkah mundur ke ruang depan, menjaga jarak, menahan tangis. Di balik pintu kamar, Dita diam. Dan Ratna, untuk pertama kalinya, memahami bahwa melihat tidak memberi kuasa, hanya menambah beban untuk menunggu. Pagi itu tidak membawa suara. Tidak ada langkah lewat, tidak ada sapaan singkat di depan rumah. Sutrisno membuka pintu seperti biasa, berhenti sejenak di ambang, lalu menutupnya kembali tanpa melihat keluar. Rak dapur kosong, meja bersih, piring kecil masih di tengah, dibiarkan semalaman. Ratna duduk di kursi ruang depan, menatap lantai. Dita belum keluar kamar. Sutrisno mengambil bahan terakhir. Gerakannya pelan, seolah setiap bunyi bisa memecahkan sesuatu yang rapuh. Kompor menyala tanpa letupan. Adonan tercampur rata, lebih cepat dari biasanya. Tidak ada ragu, tidak ada koreksi. Ia menuang, menutup, menunggu. Ratna tidak mengomentari. Keheningan mengisi ruang, padat dan menekan. Ketika apem matang, Sutrisno memindahkannya ke piring, bukan piring kecil. Piring besar, putih, tanpa hiasan. Satu apem. Hanya satu. Ratna berdiri setengah langkah, lalu berhenti. Dita muncul di ambang kamar, rambutnya acak, matanya lelah. "Untuk siapa?" tanya Ratna. Sutrisno tidak menjawab. Ia membawa piring itu ke meja depan, bukan dapur. Meja yang jarang dipakai. Ia menaruhnya di tengah, membuka jendela sedikit, lalu menutupnya lagi. Cahaya masuk sebentar, lalu hilang. Rumah kembali rata. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara dari luar. Sutrisno berdiri menunggu, tangan di belakang punggung. Ratna duduk. Dita berdiri memeluk dirinya sendiri. Keheningan bukan jeda, ia menjadi isi. Beberapa waktu kemudian, tanpa penanda, Sutrisno menggeser piring itu lebih dekat ke tepi meja. Apem tetap utuh. Ratna memperhatikan permukaannya. Mulus. Tidak ada lekukan. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa disebut. Kebiasaan kecil yang dulu membuatnya waspada. Sutrisno menatap apem itu lama. Ia mengambil pisau, memotongnya menjadi 2 potongan rapi. Tidak ada uap. Ia menggeser satu potong ke sisi lain piring, menyisakan jarak di antara keduanya. Ratna menghela napas, hampir terdengar. "Mas," katanya. Tidak ada lanjutan. Sutrisno mengangkat satu potong, membawanya ke dapur, lalu kembali dengan piring kecil. Ia meletakkan potongan itu di piring kecil dan mendorongnya ke arah Ratna. "Makan," katanya. Ratna menatap piring itu. Tangannya tidak bergerak. Dita menatapnya juga. Keheningan menebal, menjadi penolakan tanpa kata. Sutrisno menunggu. Ratna menggeleng. Sutrisno menarik piring kecil itu kembali. Ia menaruhnya di sudut dapur yang sama seperti sebelumnya. Lampu dapur menyala. Ia kembali ke meja depan, memandangi sisa potongan apem di piring besar. Tidak ada yang bergerak. Waktu berlalu tanpa tanda. Sutrisno mengangkat potongan terakhir itu, menimbangnya sebentar, lalu menaruhnya kembali. Ia mengusap meja dengan telapak tangan. Bekas itu tidak ada. Ia terlihat bingung, lalu tenang. Ratna berdiri, berjalan ke pintu depan. Ia membuka, menatap jalan yang kosong. Tidak ada orang. Tidak ada jejak. Ia menutup pintu pelan. Kehilangan itu nyata. Bukan karena ada yang pergi, melainkan karena tidak ada yang datang. Di dapur, piring kecil kosong. Bekas tekanan tidak muncul. Sutrisno menoleh cepat, lalu kembali diam. Ia berjalan ke meja depan. Piring besar masih berisi satu potong. Ia menunggu. Tidak terjadi apa-apa. Dita duduk di lantai, punggungnya ke dinding. Ia menggambar garis di ubin dengan jari. Ratna memperhatikannya,
merasakan jarak yang tidak bisa dipangkas. Sutrisno berdiri di antara dua meja, ragu untuk pertama kalinya hari itu. Akhirnya ia mengambil potongan apem itu, membawanya ke pintu depan, membukanya sedikit, lalu berhenti. Ia menatap keluar, lalu ke dalam. Ia kembali, menaruh potongan itu di piring kecil, mendorongnya ke sudut dapur. Lampu dapur padam. Lampu ruang depan menyala. Perpindahan cahaya terasa seperti keputusan. Piring kecil kembali kosong. Tidak ada bekas. Sutrisno menatap sudut itu lama. Ia tersenyum tipis, lalu wajahnya jatuh. Habis, katanya pelan. Ratna merasakan kehilangan yang lain, kesempatan untuk menolak. Ia menutup mata sebentar, lalu membukanya. Dita menatapnya, mencari jawaban. Ratna tidak punya. Sutrisno mengambil piring kecil, mencucinya, menaruhnya terbalik. Ia mengambil piring besar, mencucinya juga. Tidak ada yang tertinggal. Rak kosong. Meja bersih. Keheningan tidak pecah. Ia menetap. Malam turun tanpa peralihan. Rumah terasa lebih luas dan lebih kosong. Sutrisno duduk di kursi, memandang tangan sendiri. Ratna duduk di seberangnya. Dita tertidur di lantai dengan selimut tipis. Besok, Sutrisno berkata. Ratna tidak bertanya. Ia tahu besok tidak menjanjikan apapun. Apem terakhir untuk orang hidup telah disajikan dan ditolak. Yang tersisa hanyalah ruang tanpa saksi, dan kebiasaan yang kehilangan tujuan. Dita tidak sarapan. Bukan karena menolak, bukan pula karena lupa. Ia duduk di kursi dengan piring kosong di depannya, menatap dinding seolah menunggu sesuatu lewat di sana. Ratna menyentuh bahu anak itu. Dita menoleh, tersenyum kecil, lalu kembali diam. Senyum itu terlalu cepat, seperti respons yang dipelajari. Sutrisno berdiri di dekat pintu, mencoba mengingat urutan pagi yang dulu. Tangannya bergerak tanpa tujuan jelas, mengusap daun pintu, merapikan alas kaki, lalu berhenti. Ia menatap Dita, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata berputar dan jatuh sebelum sampai ke mulut. Ke kamar, kata Ratna lembut. Ganti baju. Dita bangkit. Langkahnya pelan, teratur. Ia tidak menyeret kaki seperti biasanya. Ratna memperhatikan perubahan kecil itu dengan cemas yang tak berbunyi. Ketika Dita masuk kamar, Ratna menutup pintu setengah. Ia menoleh ke Sutrisno. "Kamu lihat?" tanyanya. Sutrisno mengangguk tanpa menatap. Dia rapi. Ratna tidak tersenyum. Ia kembali ke dapur. Piring kecil dibiarkan terbalik di rak. Meja bersih. Lampu padam. Segalanya tampak normal, dan justru itu yang membuatnya tidak. Siang berjalan tanpa peristiwa besar. Dita duduk membaca buku tipis yang sudah lama ia miliki. Ia membalik halaman dengan ritme tetap. Ketika Ratna memanggilnya untuk minum, Dita datang, minum, lalu kembali ke tempatnya tanpa diminta. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada protes. Sutrisno mencoba bekerja, menata ulang rak yang kosong, memindahkan benda-benda kecil agar sejajar. Ia berhenti ketika melihat garis tipis di meja, bekas lama yang seharusnya hilang. Ia mengusapnya berkali-kali. Garis itu tetap samar, seperti ingatan yang menolak pudar. "Mas?" Ratna memanggil dari ruang depan. Sutrisno datang. Dita berdiri di tengah ruangan, memegang kertas. Di atasnya, garis-garis lurus ditarik dengan pensil, sejajar, rapi. Tidak membentuk gambar. Ratna menatap Sutrisno. "Apa itu?" tanya Sutrisno. "Latihan," jawab Dita. Suaranya datar. "Latihan apa?" Dita berpikir sejenak. "Menunggu." Kata itu jatuh berat. Ratna menarik napas. Sutrisno merasakan kepalanya ringan. Ia ingin tertawa, tapi tidak keluar. Ia mengusap rambut Dita. Anak itu tidak menghindar, tapi tubuhnya kaku, seperti menerima sentuhan sebagai prosedur. Sore datang. Sutrisno duduk,
menatap tangan sendiri. Garis tipis di telapak tampak lebih jelas. Ia menutupnya dengan kepalan, lalu membukanya lagi. Ratna duduk di seberangnya, mengawasi Dita yang merapikan mainan tanpa diminta. Dia terlalu tenang, kata Ratna. Dia baik-baik saja, Sutrisno menjawab cepat. Terlalu cepat. Malam menjelang. Lampu dinyalakan satu persatu, bukan karena gelap, tapi karena kebiasaan yang tersisa. Sutrisno menaruh piring kecil di tengah meja, lalu berhenti. Ia menggesernya ke sudut, lalu kembali ke tengah. Tangannya gemetar. Ratna memperhatikan dari ambang. Jangan. Sutrisno mengangguk, tapi piring tetap di sana. Ia berdiri menunggu, napasnya pendek. Dita duduk di kursi, menatap piring itu. Tidak takut, tidak penasaran, hanya menatap. Dita, Ratna berkata, ke kamar. Dita bangkit, melangkah 2 langkah, lalu berhenti. Ia menoleh ke piring, lalu ke Sutrisno. Sebentar, katanya. Kata itu sama seperti yang pernah diucapkan Sutrisno. Ratna merasakan dingin menjalar. Sutrisno memejamkan mata. Pergi, katanya pelan. Dita mengangguk, melanjutkan langkahnya. Ratna menutup pintu kamar rapat. Ia kembali ke ruang depan. Piring kecil masih di tengah meja. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang bergerak. Namun Sutrisno merasakan tekanan di dadanya, seperti ruangan menyempit. Ia memindahkan piring ke sudut. Lampu dapur menyala dengan sendirinya. Atau mungkin ia menyalakannya tanpa ingat. Piring kosong. Bekas muncul tipis, memanjang. Sutrisno mendekat, berbisik, bukan dia. Tidak jelas kepada siapa. Ratna berdiri di belakangnya. Mas, katanya, suaranya pecah. Hentikan. Sutrisno menoleh. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu caranya. Ia menutup mata, mengusap wajah. Ketika membukanya, ia melihat Dita berdiri di ambang dapur. Pintu kamar terbuka. Ratna tersentak. Dita. Ratna melangkah cepat. Dita mengangkat tangan. Tidak apa-apa, katanya. Aku diminta melihat. Sutrisno terhuyung. Ia memegang meja agar tidak jatuh. Siapa yang minta? Tanyanya, suara bergetar. Dita tidak menjawab. Ia melangkah 1 langkah ke dalam dapur, berhenti tepat di batas cahaya. Ratna meraih lengannya. Dita tidak menolak, tapi tidak menatap Ratna. Piring kecil kosong. Bekasnya lebih dalam. Sutrisno menutup telinga, seolah suara muncul dari sana. Cukup, katanya berulang. Kata itu kehilangan makna. Ratna menarik Dita kembali ke kamar. Ia mengunci pintu dari luar, lalu menempelkan punggung ke daun pintu, menahan napas. Dari dalam, tidak ada suara. Sutrisno duduk di lantai dapur. Ia menatap piring kecil, lalu tertawa pelan. Tawa itu patah di tengah. Ia memukul lantai dengan telapak tangan. Sekali, lalu berhenti. Aku salah, katanya. Aku tahu. Lampu meredup, lalu stabil. Piring kecil bergerak sepersekian jarak. Sutrisno tidak melihatnya. Ia menunduk, bahunya turun. Runtuhnya tidak dramatis. Ia hanya kehabisan tenaga untuk berdiri. Di balik pintu kamar, Dita duduk di tepi ranjang. Ia menatap dinding, menarik garis dengan jari, sejajar, rapi. Di luar, Ratna menunggu tanpa rencana. Di dapur, Sutrisno terdiam. Dan di rumah itu, klaim tidak diucapkan dengan kata. Ia hadir sebagai kebiasaan baru yang mulai ditaati. Ratna tidak tidur. Ia duduk bersandar di pintu kamar Dita sampai punggungnya terasa dingin. Ketika ia berdiri, kakinya mati rasa. Ia membuka kunci perlahan. Dita duduk di tepi ranjang, sudah berpakaian rapi, tas kecil di sampingnya. Tidak ada pertanyaan di wajah anak itu. Kita pergi, kata Ratna singkat. Dita mengangguk. Ia berdiri, meraih tas, menunggu.
Tidak ada protes. Tidak ada tanya kemana. Ratna merasakan tenggorokannya mengeras. Ia menggenggam tangan Dita lebih erat dari biasanya. Di dapur, Sutrisno masih duduk di lantai. Kepalanya tertunduk. Piring kecil tergeletak terbalik di meja. Lampu menyala. Ratna berhenti di ambang. "Kita keluar," katanya. "Sekarang." Sutrisno menoleh lambat. Matanya kosong, lalu fokus. "Tidak bisa," katanya. "Kita harus," Ratna membalas. Ia menarik Dita sedikit ke belakangnya. "Aku bawa dia pergi." Sutrisno bangkit terlalu cepat. Ia terhuyung, menahan meja. "Jangan," katanya. Suaranya serak. "Kalau kamu pergi sekarang." Ratna tidak menunggu kalimat selesai. Ia menarik Dita menuju pintu depan. Sutrisno mengikuti, langkahnya berat. Ia mematikan lampu dapur di tengah jalan, lalu menyalakannya lagi, ragu. Ratna membuka pintu. Udara luar terasa lebih dingin, lebih nyata. Mereka melangkah keluar. Jalan di depan rumah kosong. Ratna menarik Dita ke arah kiri, lalu berhenti. Ia merasakan sesuatu yang salah, bukan suara, bukan bayangan. Hanya perasaan tertahan, seperti berjalan melawan arus yang tak terlihat. Sutrisno menyusul, berdiri di ambang pintu. "Tunggu," katanya. "Biar aku yang..." Ratna tidak menoleh. Ia melangkah lagi. Dita mengikuti, langkahnya sinkron. 2 langkah kemudian, Ratna berhenti. Ia melihat ke bawah. Sepatu Dita basah, padahal tanah kering. Ia mengangkat kaki anak itu, memeriksa. Tidak ada air. Ketika ia menurunkannya, sepatu itu kering kembali. "Kita balik," Sutrisno berkata cepat. "Sekarang." Ratna menggeleng. Ia menggenggam tangan Dita lebih keras. "Jalan." Mereka melangkah. Jarak terasa tidak bertambah. Rumah tetap berada di sisi pandang yang sama, seperti ditarik. Ratna memutar badan, berjalan berlawanan arah. Tetap sama. Dita berhenti. "Capek," kata Dita pelan. Ratna berlutut. "Sedikit lagi." Dita menatapnya. Tidak bergerak. Ratna berdiri. Ia melihat ke belakang. Sutrisno sudah berada di dekat mereka, padahal ia tidak melihatnya menyusul. Wajah Sutrisno pucat. "Aku bilang," katanya, "jangan sekarang." Ratna melepaskan tangan Dita, berbalik ke Sutrisno. "Kalau tidak sekarang, kapan?" Sutrisno tidak menjawab. Ia menunjuk ke tanah. Ratna menatap. Garis tipis terlihat di permukaan jalan, sejajar, memanjang. Tidak banyak, tapi cukup untuk dikenali. Ratna menarik napas. Ia meraih Dita lagi. "Kita ke rumah," Sutrisno berkata. "Aku tutup semuanya." Ratna ragu, lalu mengangguk. Mereka berbalik. Begitu langkah pertama diambil, jarak kembali normal. Rumah mendekat. Ratna membenci kelegaan yang menyusup itu. Di dalam, Sutrisno bergerak cepat. Ia mengumpulkan piring kecil, kain lap, sisa bahan, apapun yang berhubungan. Ia membuangnya ke dalam karung. Ratna mengawasi dari pintu, Dita di belakangnya. "Ke kamar," Ratna berkata. Dita menurut. Sutrisno menyeret karung ke dapur. Ia membuka pintu belakang, melemparkan karung keluar, lalu menutup pintu rapat. Ia mengunci. Ia mematikan lampu dapur, lalu ruang depan, menyisakan satu lampu kecil di dekat pintu kamar. "Kita berhenti," katanya. "Sekarang." Ratna tidak menjawab. Ia mendengar bunyi halus dari dapur, bukan suara, lebih seperti pergeseran yang ditahan. Sutrisno mendengarnya juga. Ia menelan ludah. Ia membuka pintu dapur sedikit. Gelap. Ia menutupnya lagi. Bunyi itu berhenti. Sutrisno bersandar di pintu, napasnya cepat. "Aku buang semuanya," katanya. "Selesai." Ratna melangkah maju.
Kalau selesai, katanya pelan, kenapa aku masih takut? Lampu kecil berkedip. Sekali, Sutrisno menoleh. Pintu dapur bergetar halus, seperti disentuh dari dalam. Sutrisno mundur satu langkah. Tidak, katanya. Aku sudah. Getaran berhenti. Keheningan jatuh, berat. Sutrisno menghela napas, hampir tertawa. Ia berbalik menuju kamar. Di lantai, tepat di jalurnya, piring kecil tergeletak. Tidak pecah, tidak terbalik. Di tengahnya, garis tipis terlihat jelas. Sutrisno terhenti. Aku buang, katanya lirih. Ratna merasakan lututnya lemas. Mas. Sutrisno menutup mata. Ketika membukanya, piring itu sudah berada di meja, di tengah. Lampu dapur menyala. Tidak ada yang berjalan. Tidak ada yang memindahkan. Namun susunannya rapi, seperti selalu. Dari kamar, terdengar langkah Dita. Ratna menoleh cepat. Pintu kamar terbuka. Dita berdiri di ambang, menatap piring itu. Masuk, Ratna berkata tegas. Dita melangkah satu langkah, lalu berhenti. Belum, katanya. Sutrisno menjerit pendek, memukul meja dengan telapak tangan. Cukup. Piring tidak bergerak. Bekas di permukaannya bertambah satu garis. Sutrisno terhuyung, berpegangan pada kursi. Aku sudah coba, katanya pada Ratna. Aku sudah. Ratna menarik Dita kembali ke kamar, menutup pintu, menguncinya. Ia menempelkan telinga. Di dalam, Dita tidak bersuara. Di luar, Sutrisno berdiri gemetar. Ia menatap piring itu, lalu lantai, lalu tangannya sendiri. Garis tipis di telapak semakin jelas. Ia mengusapnya, tidak hilang. Usaha telah dilakukan. Pergi, membuang, menutup. Setiap langkah berakhir di titik yang sama. Ketegangan tidak reda. Ia menumpuk, menekan dada Sutrisno sampai napasnya dangkal. Ia duduk perlahan, punggung bersandar pada meja. Lampu dapur menyala stabil. Piring menunggu. Dan Sutrisno memahami, dengan ketakutan yang matang, menghentikan semuanya bukan perkara tindakan cepat. Setiap usaha membuka konsekuensi baru, dan rumah ini tidak akan membiarkannya pergi sebelum harga yang tepat disebutkan. Sutrisno berdiri di dapur sebelum Ratna membuka mata sepenuhnya. Ia sudah mengenakan celemek. Tali di belakang terikat miring. Kompor menyala. Api terlalu besar, lalu dikecilkan, lalu dibesarkan lagi. Ratna muncul di ambang pintu. Mas. Sutrisno tidak menoleh. Diam. Ia menuang air. Tumpah. Ia mengusapnya dengan tangan, lalu menyadari telapak tangannya basah oleh keringat. Ia mengelap ke celana. Tangan itu tetap gemetar. Ratna melangkah masuk. Jangan. Harus, jawab Sutrisno singkat. Ia mengambil tepung. Sendok jatuh ke lantai. Bunyi kecil, tapi cukup membuatnya tersentak. Ia membungkuk, mengambil sendok, meniupnya, lalu berhenti. Ia menatap sendok itu lama, seolah lupa fungsinya. Mas, Ratna mendekat. Kita berhenti. Sutrisno memukul meja. Sekali. Tidak. Dari kamar, pintu berderit. Dita berdiri di sana. Rambutnya rapi. Tas kecil tergantung di bahu. Ia tidak bertanya. Ratna berbalik cepat. Masuk. Dita tidak bergerak. Sutrisno menoleh. Wajahnya berubah. Jangan ke sini, katanya cepat. Jangan lihat. Dita mengangguk, melangkah mundur setengah langkah. Tidak lebih. Sutrisno kembali ke adonan. Ia menuang, mengaduk. Terlalu cepat. Adonan meluap. Ia mengaduk lebih keras. Tangannya bergetar makin parah. Sendok membentur mangkuk, berulang, tidak teratur. Pelan, Ratna berkata. Waktu, Sutrisno memotong. Tidak banyak. Ia menuang adonan ke cetakan. Tumpah lagi.
Ia mengusap, mengembalikan ke cetakan. Salah. Ia tertawa pendek, patah. Lihat, katanya pada Ratna. Masih bisa. Ratna tidak menjawab. Ia melangkah ke Dita, menarik tas dari bahu anak itu. Ke kamar, katanya. Sekarang. Dita menurut. Ia menutup pintu. Tidak mengunci. Sutrisno menutup cetakan. Uap naik. Ia menatapnya terlalu dekat. Ratna menariknya mundur. Jangan. Harus matang, Sutrisno berbisik. Ia menghitung dengan jari. Berhenti. Menghitung lagi. Jarinya gemetar, hitungannya kacau. Ia mengangkat tutup. Terlalu cepat. Apem lembek. Ia menutup lagi. Belum, katanya. Bunyi kecil terdengar. Dari meja. Piring kecil bergeser sedikit. Ratna menoleh. Mas. Sutrisno melihatnya. Ia menelan ludah. Lihat, katanya. Aku bikin. Ia membuka tutup. Apem matang setengah. Ia mengangkatnya paksa. Permukaannya retak. Ia meletakkannya di piring kecil. Piring itu bergetar halus, lalu diam. Sutrisno berdiri menunggu. Napasnya pendek. Ambil, katanya, entah pada siapa. Tidak ada yang datang. Ia tertawa lagi, lebih keras. Kurang, katanya. Ia kembali ke kompor. Menuang adonan lagi. Tumpah. Ia tidak membersihkan. Ia biarkan mengalir. Ratna maju. Cukup. Sutrisno berbalik cepat. Kalau cukup, katanya, kenapa ini belum? Ia menunjuk piring. Di permukaan Apem, lekukan muncul pelan. Tidak membentuk apapun. Hanya tekanan. Ratna menutup mulut. Mas, tolong. Sutrisno menggigil. Ia mengangkat Apem itu, hampir menjatuhkannya, lalu menaruhnya kembali. Aku bisa, katanya. Aku bisa. Dari kamar, pintu terbuka lagi. Dita muncul. Ia berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Matanya kosong. Jangan keluar. Ratna berteriak. Dita berhenti. Katanya siap, ujar Dita pelan. Sutrisno menoleh. Wajahnya runtuh. Siap apa? Tanyanya cepat. Dita tidak menjawab. Ia menatap piring. Piring kosong. Apem hilang. Sutrisno terdiam. Ia mengusap mata. Aku taruh, katanya. Aku lihat. Piring bergetar. Bekas muncul. Lebih dalam, lebih lebar. Sutrisno menjerit. Ia memukul meja, berkali-kali, sampai tangannya merah. Ambil aku, teriaknya. Bukan dia. Ratna menarik Dita mundur, menutup pintu kamar, menguncinya. Diam, katanya terengah. Dari dalam, Dita tidak bersuara. Sutrisno terjatuh ke lantai. Ia merangkak ke piring. Aku bikin lagi, katanya cepat. Aku bikin yang bagus. Ia bangkit, menyalakan kompor lagi. Api terlalu besar. Ia mengecilkan, membesarkan. Tangannya gemetar hebat. Tepung tumpah ke lantai. Ia terpeleset, jatuh, bangkit lagi. Lihat, katanya, tertawa sambil menangis. Masih jalan. Ia mengaduk tanpa mangkuk, menyendok udara, lalu sadar. Ia memukul dahi sendiri. Salah. Piring bergeser lagi. Sutrisno membeku. Ia menatapnya, napasnya putus-putus. Sebentar, katanya. Sebentar lagi. Ia memaksakan adonan terakhir. Cetakan ditutup. Uap menyembur. Ia menunggu sambil menghitung. Salah lagi. Ia membuka. Apem matang tidak rata. Ia tetap mengangkatnya. Ia meletakkannya di piring dengan tangan gemetar. Piring diam. Bekas tidak muncul. Sutrisno tersenyum lebar. Berhasil, katanya. Senyum itu goyah. Detik berikutnya, piring terbalik sendiri. Apem jatuh ke lantai, hancur.
Bekas tekanan tertinggal di lantai, sejajar, rapi. Sutrisno menatap lantai. Tangannya jatuh ke sisi tubuh. Gemetarnya berhenti, bukan karena tenang, tetapi karena kosong. Ia terduduk perlahan. Ratna keluar kamar, kunci masih di tangan. "Mas." Sutrisno tidak menoleh. "Aku capek," katanya pendek. Lampu dapur menyala stabil. Kompor masih menyala. Piring kecil kembali ke meja, tegak, bersih. Tidak ada apem. Sutrisno tertawa sekali lagi, lalu diam. Tangannya tergeletak di lantai, garis tipis di telapak tampak jelas. Ia tidak mencoba bangkit. Kue dibuat berkali-kali dengan tangan gemetar. Dan pada akhirnya, yang hancur bukan adonan, melainkan sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa lagi disusun ulang. Ratna terbangun karena lantai terasa dingin menempel di pipinya. Ia tidak ingat kapan duduk, apalagi rebah. Ketika ia bangkit, dapur tampak bergeser sedikit, bukan pindah tempat, hanya jaraknya yang terasa salah. Meja lebih dekat ke pintu, rak lebih jauh dari dinding. Lampu menyala rata, tanpa sudut gelap untuk bersembunyi. Sutrisno duduk di lantai dekat meja. Ia tidak bergerak. Kompor mati. Piring kecil berada di tengah meja, bersih, kosong. Ratna berdiri, menjaga jarak. Ia memanggil pelan. Tidak ada respons. Dari kamar, terdengar gesekan halus. Bukan langkah. Ratna menoleh. Pintu kamar tertutup, tapi gagangnya bergetar tipis, seperti disentuh dari sisi yang salah. Ratna mendekat setengah langkah, lalu berhenti. Ia tidak mengetuk. Ia kembali ke dapur. Sutrisno menatap lantai, matanya mengikuti garis-garis samar yang muncul dan menghilang di ubin. Garis itu tidak bergerak. Ubinlah yang terasa berubah posisinya, seolah rumah mengatur ulang jarak. "Mas," Ratna berkata. Suaranya terdengar pendek, terpotong udara. Sutrisno mengangkat kepala. "Jangan pindah," katanya cepat. "Kalau pindah, salah." Ratna diam. Ia merasakan dinding di belakangnya lebih dekat dari sebelumnya. Ketika ia menyentuhnya, Cat terasa hangat. Ia menarik tangan. Piring kecil bergeser sepersekian jarak. Tidak ada suara. Meja tidak bergetar. Ratna melihatnya jelas. Ia menahan napas. Sutrisno berdiri mendadak. Kursi di belakangnya tidak ada, atau ia lupa pernah ada. Ia hampir jatuh, menahan diri dengan meja. "Di sini," katanya, menunjuk lantai. "Ini tempatnya." Ratna mengikuti arah jarinya. Tidak ada tanda. Namun lantai di titik itu terasa lebih padat, seolah menolak telapak kaki. Ratna menggeser kakinya. Rasa itu mengikuti. Dari kamar, bunyi geser berhenti. Pintu terbuka setipis garis. Dita mengintip. Wajahnya datar. Ia tidak melangkah keluar. "Masuk," Ratna berkata tegas. Dita menggeleng. "Belum." Ratna menahan amarah dan takut sekaligus. Ia melangkah ke arah Dita. Jarak memanjang. 2 langkah terasa seperti 4. Ia berhenti. Dita tetap di tempat. Sutrisno menutup mata. "Jangan tarik," katanya pada Ratna. "Nanti rumahnya." Ia tidak menyelesaikan kalimat. Dinding dapur mengeluarkan bunyi halus, seperti kayu yang disesuaikan paksa. Rak berderit pelan. Tidak ada yang jatuh. Semuanya tetap rapi, terlalu rapi. Ratna kembali ke tengah ruangan. Ia merasakan lantai sedikit menanjak, meski matanya mengatakan datar. Nafasnya cepat. "Ini rumah kita," katanya, mencoba mantap. Sutrisno tertawa pendek. "Dulu." Piring kecil kembali ke tengah meja, padahal tidak ada yang menyentuh. Ratna melihat sudut meja kini sejajar dengan ubin, sebuah penyesuaian kecil yang tidak ia minta. Ia menyadari sesuatu. Setiap kali mereka ragu, ruang merapikan dirinya sendiri. Dita melangkah 1 langkah keluar kamar.
Lantai di depannya terasa lebih gelap, bukan warnanya, melainkan kedalaman yang tak terlihat. Ratna mengangkat tangan. Berhenti. Dita berhenti. Ia menatap piring. Di sana, katanya. Sutrisno mengangguk cepat. Aku tahu. Ia mengambil piring kecil, memindahkannya ke sudut yang dulu. Sudut itu kini bukan sudut. Ia terasa memanjang, seolah memakan sebagian ruang. Sutrisno menaruh piring, lalu mundur. Lampu dapur meredup sedikit, bukan padam. Ratna merasakan dinding ruang depan mendekat. Ia melangkah mundur dan menyentuh sandaran kursi yang tidak ia ingat memindahkan. Kursi itu dingin. Ia tidak duduk. Keluar, Ratna berkata, suaranya pecah. Kita keluar. Sutrisno menggeleng. Pintu bukan pintu. Ratna menoleh ke pintu depan. Daun pintu ada di sana, gagangnya utuh. Ia melangkah. Jarak memanjang lagi. Ketika ia meraih gagang, dingin menjalar, lalu berhenti. Gagang tidak bergerak. Bukan terkunci, tidak ada perasaan mekanis. Hanya tidak mau. Ia menarik tangan. Kulitnya memerah, lalu normal kembali. Ratna menelan ludah. Di dapur, piring kosong. Bekas muncul di permukaannya. Sejajar, rapi. Bekas itu lebih dalam dari sebelumnya. Meja sedikit menunduk, hampir tak terlihat, seperti memberi ruang. Sutrisno berbisik. Lihat, rumahnya siap. Ratna memandang sekeliling. Rak, meja, pintu, semuanya berada di tempat yang sama, tapi tidak lagi untuk mereka. Ia menyadari perubahan kecil yang menumpuk. Sudut-sudut yang mengarahkan langkah, cahaya yang memandu berdiri, lantai yang menahan atau mendorong. Dita melangkah satu langkah lagi. Lantai menerima. Ratna bergerak hendak menyusul. Lantai menolak. Ia terhenti. Dita. Dita menoleh. Di sini lebih gampang, katanya sederhana. Ratna berteriak, tapi suaranya terdengar jauh, seolah ruangan menelannya sebelum mencapai anak itu. Sutrisno berdiri di antara mereka, ragu, lalu melangkah ke arah piring. Lantai membuka jalur. Mas! Ratna memohon. Sutrisno berhenti. Ia menatap Ratna lama, seolah mencoba mengingat wajah yang dikenalnya. Aku tidak kuat, katanya singkat. Ia melanjutkan langkahnya. Piring bergetar halus, lalu diam. Bekas bertambah satu garis. Meja menyesuaikan lagi. Rak berhenti berderit. Ratna terduduk. Ia merasakan kursi muncul di belakangnya, menahan tubuhnya sebelum jatuh. Bantuan yang tidak ia minta. Ia membenci kenyamanan itu. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada tanda pagi atau malam. Rumah mengatur dirinya sendiri, menutup kemungkinan arah yang tidak diinginkan. Tidak ada janji keluar. Tidak ada celah. Dita berdiri di batas cahaya dapur, tenang. Sutrisno di dekat piring, gemetar ringan. Ratna di kursi yang baru, ditahan agar tetap. Rumah itu tidak berubah bentuk besar-besaran. Ia hanya melakukan penyesuaian kecil, berulang, sampai semua bergerak sesuai kebutuhannya. Dan Ratna memahami, tanpa harapan palsu, ruang ini bukan lagi milik manusia. Ia hanya mengizinkan manusia berada di dalamnya. Sementara, Sutrisno berdiri di depan meja tanpa menunggu apapun. Tidak ada jeda. Tangannya bergerak sebelum pikirannya sempat mencari alasan. Ia menarik celemek yang masih tergantung, mengikatnya asal. Kompor dinyalakan. Api langsung besar. Ia tidak mengecilkannya. Ratna bangkit dari kursi yang menahannya. Ia melangkah satu langkah, lalu dua. Lantai memberi, tidak menolak. Itu membuatnya semakin takut. Mas, katanya pendek. Sutrisno tidak menoleh. Ia mengambil mangkuk, menuang air tanpa mengukur. Tepung menyusul. Sendok beradu. Adonan terlalu cair, lalu terlalu kental. Ia tidak memperbaiki. Ia mengaduk keras, cepat. Tangan gemetarnya kini tegas.
Bukan karena tenang, melainkan karena putus. Dita berdiri di batas cahaya dapur. Anak itu tidak dipanggil, tidak diusir. Ia hanya ada. Sutrisno melihatnya sekilas, lalu kembali ke adonan. Ratna mendekat. Hentikan. Sutrisno menggeleng singkat. Ia menuang adonan ke cetakan. Tumpah. Ia membiarkannya. Ia menutup cetakan, menekan kuat. Uap menyembur. Ia tidak mundur. Piring kecil ditarik ke tengah meja. Sutrisno menaruhnya tepat lurus dengan tepi. Ia menggesernya 1 sentimeter, lalu berhenti. Tidak ada koreksi lagi. Ratna meraih lengan Sutrisno. Ia menarik. Lengan itu berat. Mas, katanya lagi, lebih keras. Sutrisno melepaskan diri. Sekarang, katanya. 1 kata. Tidak ada tambahan. Ia membuka cetakan terlalu cepat. Apem belum matang. Ia mengangkatnya tetap. Permukaannya robek. Ia menaruhnya di piring kecil. Tidak menunggu. Ia kembali ke cetakan, menuang sisa adonan, menutup, menekan. Piring kecil bergetar. Sutrisno melihatnya, mengangguk sekali. Ini, katanya pendek. Ratna mundur setengah langkah. Ia melihat lantai mengarah ke meja, seperti kemiringan yang disepakati. Dita melangkah 1 langkah. Ratna menahan napas. Sutrisno membuka cetakan kedua. Apem matang setengah, lebih rapi. Ia menaruhnya di piring, menimpa yang pertama. 2 lapis. Ia menekan ringan dengan telapak. Bekas muncul cepat, dalam. Sutrisno menarik tangannya. Garis di telapak kini jelas. Ia menatapnya sekilas, lalu menyeka ke celemek. Ambil, katanya, bukan memerintah siapapun. Tidak ada yang bergerak. Keheningan menegang. Meja menunduk sepersekian. Piring bergeser sendiri ke tengah yang lebih tepat. Ratna berteriak, "Tidak!" Sutrisno berbalik cepat. Wajahnya tenang dengan cara yang menakutkan. "Selesai," katanya. Ia melangkah ke depan piring. Ia berdiri di antara piring dan Dita. Posisi yang jelas. Ia mengambil apem di piring. 2 lapis itu menempel. Ia memisahkannya dengan jari, merobek pelan. Uap tipis keluar. Ia menaruh 1 bagian kembali, 1 bagian ia genggam. Ratna berlari. Lantai memberinya 2 langkah, lalu menahan. Ia terhenti, terantuk udara. "Mas!" Sutrisno tidak menoleh. Ia menatap piring. Ia menaruh potongan apem yang digenggam ke piring, tepat di tengah. Ia menekan dengan ibu jari. Bekas terbentuk cepat. Ia mengangkat ibu jari. Garis itu menetap. "Sekarang," katanya lagi. Nada sama. Piring kosong seketika. Tidak ada gerak. Tidak ada bunyi. Bekas tertinggal, lebih dalam dari sebelumnya. Meja menyesuaikan, rak berhenti berderit. Sutrisno menghela napas panjang, lalu pendek. Ia mengambil potongan terakhir, yang tersisa, menatapnya sebentar. Ia menoleh ke Dita. Pandangannya lembut, singkat. "Masuk," katanya. Dita ragu setengah detik, lalu mundur 1 langkah ke arah kamar. Lantai menerimanya. Ratna menangis, suaranya pecah. Dita menghilang di balik pintu. Pintu menutup sendiri, tanpa bunyi. Sutrisno menatap piring lagi. Ia menaruh potongan terakhir itu di piring kecil. Ia menggeser piring ke sudut lama. Sudut itu kini dalam, memanjang. Ia melangkah masuk ke jalur yang dibuka lantai. Ratna berusaha menyusul. Lantai menolak keras. Ia jatuh berlutut. "Mas, jangan!" Sutrisno berhenti di depan piring. Ia melepas celemek. Ia meletakkannya rapi di kursi yang muncul. Ia menepuk tangan sekali, membersihkan sisa adonan. "Aku," katanya. 1 kata lagi. Piring bergetar. Bekas bertambah 1 garis, sejajar. Sutrisno mengangguk. Ia melangkah 1 langkah ke depan.
Lampu dapur meredup sedikit, cukup untuk mengarahkan. Ia menunduk, mendekat ke piring, seperti memberi jarak agar sesuatu lewat. Tidak ada sentuhan kasar, tidak ada jeritan. Hanya tekanan yang meningkat, terlihat dari meja yang menurun halus. Ratna menjerit namanya. Suaranya tenggelam di ruang yang menutup. Piring kosong. Bekas paling dalam terbentuk, rapi. Meja kembali datar. Rak diam. Lantai mengendur. Ratna terdiam, terengah. Ia melihat celemek di kursi, kompor yang kini mati, mangkuk kosong. Tidak ada Sutrisno. Tidak ada tanda seret, tidak ada darah. Pintu kamar terbuka sedikit. Dita mengintip. Ratna merangkak, memeluk anak itu erat. Lantai memberi jalan kini, terlalu mudah. Lampu dapur stabil. Piring kecil tetap di sudut. Tidak ada apem. Pilihan diambil cepat. Fatal. Dan rumah, setelah menerima, menutup diri kembali, seolah tidak pernah meminta lebih dari satu kali. Pagi datang tanpa benar-benar datang. Cahaya menyelinap ke dapur, tapi tidak menyentuh sudut tempat piring kecil berada. Ratna duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Dita tertidur di pangkuannya, napas anak itu teratur, terlalu tenang untuk malam yang baru saja lewat. Tidak ada Sutrisno. Ratna bangkit perlahan, memastikan Dita tetap tertidur. Ia berdiri, langkahnya ragu. Lantai terasa normal kembali, tidak memberi atau menolak. Itu justru membuatnya semakin takut. Rak apem masih ada. Bersih. Tertata. Tidak ada adonan, tidak ada sisa uap, tidak ada bekas apapun selain satu garis tipis di permukaan meja yang tidak bisa dihapus dengan kain basah. Ratna mengelapnya berkali-kali. Garis itu tetap. Ia mendekat ke piring kecil di sudut. Kosong. Tidak ada remah. Tidak ada bekas tekanan baru. Ia memindahkannya ke lemari, menutup pintu, lalu mengikat gagangnya dengan kain. Tangannya gemetar, tapi tindakannya rapi. Dita terbangun. "Ibu," katanya pelan. "Ayah." Ratna menelan ludah. "Ayah kerja," jawabnya. Suaranya datar. Ia tidak menambahkan apapun. Siang bergerak lambat. Orang-orang datang seperti biasa. Tidak ada yang bertanya banyak. Apem ada di rak. Jumlahnya tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Ratna tidak ingat membuatnya, tapi tangannya bau tepung. Kompor dingin. Panci bersih. "Masih laku?" kata seorang pembeli singkat. Ratna mengangguk. Ia menerima uang, memasukkannya ke kaleng. Kaleng itu terasa lebih berat dari kemarin. Ia tidak menghitung. Dita duduk di kursi, menatap rak. Setiap kali satu apem diambil, rak seolah mengisi dirinya sendiri. Tidak terlihat, hanya terasa, jarak yang tidak pernah benar-benar kosong. Malam datang lagi. Ratna menutup pintu lebih awal. Ia menarik Dita ke kamar, mengunci. Ia duduk di depan pintu, menunggu. Tidak ada langkah. Tidak ada geser piring. Namun menjelang larut, bau apem hangat menyusup ke celah pintu. "Ibu," Dita berbisik. "Aku lapar." Ratna memejamkan mata. "Tidur," katanya. Ia memeluk anak itu lebih erat. Pagi berikutnya, rak penuh lagi. Lebih rapi dari sebelumnya. Apem tersusun simetris, ukurannya seragam. Ratna mengambil satu, memeriksa. Tidak ada tanda. Tidak ada tulisan. Ia menaruhnya kembali. Rak menyesuaikan, celah menutup. Hari-hari berjalan. Ratna tidak lagi mencari Sutrisno. Ia tidak melapor. Tidak bertanya. Tidak berharap. Ia berdagang. Dita bersekolah. Uang selalu cukup. Selalu pas. Tidak pernah berlebih. Tidak pernah kurang. Rumah tenang. Terlalu tenang. Suatu malam, Dita terbangun dan berjalan ke dapur. Ratna menyusul, terlambat setengah langkah. Dita berdiri di depan rak, menatap apem paling atas. Tangannya terangkat.
Jangan, kata Ratna cepat. Dita berhenti. Ia menurunkan tangan. Aku cuma mau lihat, katanya. Rak berderit pelan. Ratna menarik Dita menjauh. Ia menutup dapur, mengunci, menahan napas sampai bau itu hilang. Keesokan harinya, 1 apem hilang dari rak. Tidak dijual. Tidak dicatat. Ratna melihat kaleng uang, beratnya bertambah 1 keping. Ia tidak berkata apa-apa. Waktu tidak lagi terasa lurus. Ada hari yang terlalu cepat, ada malam yang terlalu panjang. Rumah tidak berubah bentuk, tapi jaraknya terasa berbeda. Pintu kamar Dita semakin sering tertutup sendiri. Rak apem semakin tinggi. Ratna mulai bermimpi buruk tanpa mimpi. Ia bangun dengan tangan bau adonan. Ia mencuci, baunya kembali. Ia berhenti melawan. Suatu pagi, seorang pembeli berkata, rasanya konsisten. Ratna tersenyum tipis. Ia tidak merasa itu pujian. Dita tumbuh. Tatapannya semakin sering kerak. Ia tidak menyentuh. Belum. Ratna mengawasi tanpa henti, lelah yang tidak pernah habis. Pada malam tertentu, piring kecil kembali muncul di sudut. Ratna membeku. Ia mencoba memindahkannya. Piring itu kembali lagi saat ia menoleh. Ia duduk di lantai, menatap piring kosong itu sampai fajar. Tidak ada yang datang, tidak ada yang pergi. Bekas lama di meja bertambah 1 garis tipis. Pagi itu, rak penuh seperti biasa. Apem hangat, siap dijual. Ratna berdagang lagi. Dita membantu membungkus. Rumah berfungsi. Lingkungan diam. Tidak ada konflik tersisa untuk diselesaikan. Semuanya sudah menetap pada tempatnya. Dan selama rak itu terus mengisi dirinya sendiri, rumah tidak akan pernah benar-benar kosong. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah gelap berikutnya.